Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan di Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita ketemu lagi di sesi ke-13 Technopreneurship 2 ya. Kita materinya tentang digital marketing dalam technopreneurship. Oke, sebelumnya sudah kita pernah bahas apa itu digital marketing, kemudian perbedaannya dengan e-marketing atau internet marketing, dan juga apa perbedaannya dengan e-commerce. Jadi intinya digital marketing itu posisinya lebih luas daripada em, internet marketing ataupun e-commerce ya. Jadi lebih luas ya. Karena digital marketing ini melibatkan bukan hanya yang berhubungan dengan internet saja, tetapi semua device atau alat-alat yang berhubungan dengan baik itu elektronik lah ya, baik itu digital maupun baik itu internet ataupun tidak internet. Paham ya teman-teman ya? Oke, kalau sudah paham kita bisa lanjut. Jadi apa hubungan antara digital marketing dan technopreneur? Kalau digital marketing ini kan tadi semua kegiatan yang berhubungan dengan istilahnya promosi lah ya, dengan penjualan secara digital, promosi, menaikkan merek dan lain-lain gitu ya, bisa membantu membuat merek kita itu dipahami banyak orang dan lain-lain, dipahami, dikenal dulu, kemudian disukai, kemudian menjadi satu apa namanya kebanggaan bisa saja kita bentuk dengan menggunakan digital marketing ini gitu, dengan terus-menerus strategi yang kita lakukan terus-menerus itu nanti itu akan membentuk loyalitas atau bahkan bisa membentuk mindset yang minded gitu loh. Jadi produk kita minded gitu loh. Atau bisa juga seperti brand-brand tertentu yang memang membuat orang itu merasa bangga dengan menggunakan brand itu gitu ya. Seperti mungkin tas Louis Vuitton, kemudian Prada, kemudian baju-baju, kemudian juga mungkin kalau laki-laki itu motor Harley dan lain-lain gitu ya. Itu adalah salah satu fungsi dari digital marketing nantinya itu bisa sampai ke arah sana juga. Nah, ini ada beberapa yang bisa memperkuat nilai online dalam bisnis, membantu pebisnis dalam mengenal target pelanggan secara online, kemudian memberikan arah yang pasti untuk bisnis. Digital marketing juga memberi informasi lebih rinci tentang pelanggan, mampu menarik perhatian pelanggan, dapat terintegrasi dengan strategi pemasaran secara tradisional, membantu bisnis semakin dinamis, dapat menghemat anggaran pengeluaran perusahaan, membangun kepercayaan pelanggan terhadap bisnis, dan membantu bisnis lebih terkenal dengan jangkauan luas. Tiga hal yang penting dalam dunia digital marketing itu ada tiga, yaitu traffic, kemudian lead, dan sales. Nah, traffic itu apa? Nanti teman-teman akan dijelaskan lebih detail lagi di slide berikutnya. Traffic itu ada yang nanti termasuk organik atau gratis gitu. Trafficnya atau jalurnya itu jalur gratisan gitu. Kemudian ada juga yang memang trafficnya datang itu setelah kita paid promo, kita membayar, mengeluarkan sejumlah uang. Ini namanya paid. Kemudian ada juga yang own traffic. Own traffic itu artinya ini kita memang memiliki suatu traffic sendiri gitu. Jadi orang itu datang ke tempat kita tuh memang karena kita punya, contohnya adalah kita punya website, jadi kan kita aw sendiri, orang itu datang ke websitenya kita gitu ya. Nah, kalau ada juga nanti yang teman-teman mungkin akan kenal dengan eh, earn earn traffic gitu. Earn traffic juga nanti kita akan bahas di next selanjutnya, karena earn traffic itu artinya adalah orang, ada beberapa orang atau customer mungkin, atau ada beberapa ya pihak saja yang memang secara cuma-cuma mempromosikan
punya kita gitu. Jadi kita tidak hanya mempromosikan punya kita, kemudian kita tidak harus membayar saja, tetapi ada beberapa orang yang ternyata bisa saja mempromosikan perusahaan kita secara cuma-cuma, nggak usah dibayar, tetapi mereka dengan sukarela mempromosikan. Jadi orang-orang itu bisa datang nyari kepoin perusahaan kita berkat ada orang-orang yang nyebut nama perusahaan kita, mungkin di dalam pembicaraannya mereka, di dalam bahasannya mereka, atau mungkin seperti ada orang-orang yang review produk dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nih, mungkin teman-teman harus tahu dulu traffic itu apa. Traffic itu adalah pengunjung yang masuk ke bisnisnya kita gitu. Jadi pengunjung ini bisa masuknya dari internet, bisa 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 dari mana aja loh ya. Ini juga bisa datang dari website, kemudian dari sosial media ataupun dari video atau yang lain-lain. Nih nanti ada juga tentang leads. Leads juga itu siapa? Leads itu adalah calon pelanggan. Jadi jangan dulu happy kalau kita itu kedatangan eh, beberapa orang pengunjung yang masuk ke website. Karena belum tentu orang yang berkunjung itu melakukan transaksi gitu ya. Ada juga yang cuman kepo ngeliat-ngeliat. Ada juga yang cuman cari informasi. Oh ya, nanti disimpan dulu informasinya untuk next. Apa namanya? Kalau mereka butuh, mereka akan hubungin kita pada saat mereka butuh, tapi mereka minimal tahu dulu, kepo dulu. Kemudian ada juga yang nggak sengaja keklik, itu juga ada gitu ya. Ada juga yang iseng aja, emang cuman ya beberapa namanya netizen ya, itu kelakuannya ada aja gitu. Jadi jangan dulu sangat happy sekali kalau leads-nya itu banyak, karena itu kayak corong bentuknya. Leads itu baru orang-orang yang mungkin datang. Jadi kalau bisa nih pada saat di stage ini calon pelanggan kita tuh kita dapetin datanya. Jadi mungkin yang tadinya cuman kepoin lihat-lihat doang juga nanti bisa closing gitu loh. Nah, karena nanti di setelah leads itu ada prospek, setelah prospek itu nanti ada customer atau nanti akan benar-benar jadi customernya kita atau pelanggan kita. Kalau sudah terjadi sales atau pembelian transaksi. Gitu ya. Oke, next dulu. Nah, di sini tadi kita sudah bahas sedikit tentang traffic ya. Traffic itu nanti ada earn, kemudian own, kemudian paid media. Ini ada juga kita kalau paid media itu memang kita itu membeli media tertentu atau kita membeli bagaimana caranya pengunjung itu bertambah ke tempat kita gitu ke medianya kita. Ya kita bisa saja menggunakan iklan-iklan. Ada yang disebut dengan PPC atau per per klik gitu ya. Kemudian ada kita bisa saja pakai retargeting atau kita bayar influencer di apa selebgram ya mempromosikan. Kemudian ada sosial media ads dan lain-lain. Kemudian ada juga yang on media. Jadi kalau kita sudah punya media, nah kita promokan media kita, kemudian kita undang orang bagaimana caranya. Mungkin kita bisa pakai kupon lah atau pakai apa, atau kita bisa carikan eh, kasih informasi-informasi di TikTok, kemudian kita giring mereka link bio, nah masukin ke webnya kita, itu juga bisa. Itu caranya untuk biar bagaimana pengunjung itu masuk ke rumah kita atau ke perusahaan kita lah, ke toko kita ya, ngeliat-liat gimana caranya mereka awe-awe, kita awe-awein biar mereka itu datang. Gitu. Kemudian ada juga yang earn media itu ada beberapa orang yang tadi yang saya informasikan bahwa mereka itu dengan sukarela itu sharing informasi tentang perusahaan kita gitu. Mungkin mereka itu pernah pernah pakai produknya kita atau mungkin dia cuman kepo dengan perusahaan kita terus dia bilang, "Ih, aku kepo deh sama perusahaan ini," atau saya jualan buku contoh ya. "Ih, aku tuh pernah denger deh kalau beli buku di tempatnya Little Pau Bookstore itu ada beli satu gratis satu. Ah, aku mau ke sana ah." Nah, orang mungkin yang membaca di blognya dia atau mungkin dengerin pada saat dia bikin video pun jadi ikutan kepo. Nah, padahal kan orang ini nggak dibayar sama saya. Saya
pemilik perusahaannya, saya tidak membayar selebgram itu, tetapi selebgram itu secara cuma-cuma menginformasikan dan ternyata itu bikin orang lain yang menonton dia atau yang ikutin membaca blognya dia ikutan juga kepo tentang kita. Ya, ini ada memang jenisnya earned media gitu. Bisa karena dia tadi mention kita, kemudian share informasi tentang kita atau repost eh, iklannya kita, kontennya kita, atau mungkin bisa ngasih review dari produk-produk kita. Itu yang bisa membuat orang-orang bisa datang berkunjung ke toko kita. Sama aja ya kayak kita punya toko fisik. Gimana caranya orang datang ke toko kita, meskipun belum tentu beli, tetapi kan minimal orang-orang pada datang berjubel. Nah, segitu dulu informasi di part yang pertama tentang digital marketing dan technopreneurship. Nanti kita akan sambung di part berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.